Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang MiBox Linux. Di mana MiBox Linux yaitu menggunakan base system dari Manjaro Linux. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke desktop environment dari MiBox Linux. Kemudian kita akan mengecek informasi sistem tentang MiBox Linux. Untuk mengecek dan menampilkan informasi sistem pada MiBox Linux, kita bisa gunakan terminal. Untuk membuka terminal, teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan Terminator, kemudian Enter. Maka akan tampil terminal pada MiBox Linux. Pada layar terminal, teman-teman bisa ketikkan lsb_release min a, kemudian enter. Maka akan tampil informasi berupa distributor ID, kemudian description, kemudian informasi release, dan yang terakhir adalah informasi code name. Selain menggunakan lsb release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan Neopets. Teman-teman bisa mengetikkan pada layar terminal Neopets, kemudian enter, maka akan tampil informasi tentang MiBox Linux. Informasi yang ditampilkan diantaranya yaitu informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, kemudian informasi shell, selanjutnya informasi resolution, informasi window manager, informasi window manager themes, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir adalah informasi tentang kapasitas memori yang digunakan. Selanjutnya, untuk melakukan proses update pada terminal, teman-teman ketikkan sudo pacman -s -y, kemudian enter. Tunggu proses update repository database pada server selesai. Setelah proses update selesai, teman-teman lanjutkan ke proses upgrade dengan perintah sudo pacman -s -yu, kemudian enter. Jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Linux, maka saya sarankan untuk inputkan Y. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan live session, maka saya inputkan N. Selanjutnya, kita akan mengetes untuk install aplikasi tambahan. Untuk menginstal aplikasi tambahan, teman-teman ketikkan sudo pacman -s diikuti dengan nama aplikasi yang akan diinstal. Misalkan IP kalkulator, maka saya ketikkan ipcalc, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter.
Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa inputkan kembali Y, kemudian Enter. Setelah proses install IP kalkulator selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan mengetikkan IP CALC diikuti dengan IP address yang akan dihitung. Misalkan 192.168.1.1, kemudian Enter. Maka akan tampil tentang informasi hitungan tentang IP address yang kita inputkan. Di antaranya ada address, netmask, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mencoba untuk proses remove aplikasi pada Mi Box Linux. Pada terminal, teman-teman bisa ketikkan sudo pacman -rcns, kemudian diikuti dengan nama aplikasi yang akan dihapus. Misalkan IP kalkulator, yaitu IP CALC, kemudian Enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian Enter. Kemudian teman-teman coba dengan mengetikkan perintah IP CALC diikuti dengan IP address yang akan dicek. Kemudian Enter. Jika aplikasi tidak ditemukan, maka proses penghapusan IP kalkulator berhasil. Kemudian jika teman-teman tidak terbiasa melakukan install atau remove aplikasi lewat terminal, Mi Box Linux menyertakan aplikasi berbentuk grafik user interface untuk membantu teman-teman dalam proses install atau remove aplikasi. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman cari aplikasi Add or Remove Software, yaitu ada di bagian Add or Remove Software pilihan ke-5 paling atas. Maka akan tampil aplikasi dengan basic graphic user interface yang dapat membantu teman-teman dalam melakukan proses install atau remove aplikasi. Untuk mengganti wallpaper dan themes, teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman cari Mi Box Config. Di sini teman-teman bisa mengatur wallpaper, kemudian teman-teman bisa mengatur themes dan lain sebagainya. Selanjutnya, Mi Box Linux juga menyertakan Windows Styling yang berguna untuk merubah posisi aplikasi yang sedang terbuka. Di sini kita akan coba menggunakan terminal, kemudian kita coba Windows Styling dengan menekan tombol Windows diikuti dengan arah kiri. Kemudian kita coba dengan Windows arah kanan. Kemudian Windows arah bawah, dan yang terakhir Windows arah atas. Itulah Windows Styling yang disertakan pada Mi Box Linux. Selanjutnya, untuk kebutuhan sehari-hari, kita juga butuh beberapa aplikasi pendukung seperti text editor, Office, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Mi Box Linux menyertakan text editor bernama Geany. Teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan Geany, Enter.
maka akan tampil teks editor Geany. Geany yang disertakan pada Mi Box Linux yaitu dengan versi 1.37.1. Selanjutnya, untuk kebutuhan Office, sayangnya Mi Box Linux tidak menyertakan secara default aplikasi Office seperti LibreOffice dan lain sebagainya. Maka dari itu, teman-teman harus menginstalnya manual pada PC teman-teman yang sudah terinstall Mi Box Linux. Kemudian untuk kebutuhan file manager, Mi Box Linux menyertakan PC main FM. Teman-teman bisa akses di file manager panel atas. PC main yang disertakan yaitu dengan versi 1.3.2. Kemudian untuk berselancar di internet, Mi Box Linux menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa mengakses dengan menekan atau mengklik kanan pada mouse, kemudian pada kategori internet teman-teman klik Firefox. Firefox yang disertakan pada Mi Box Linux yaitu Firefox dengan versi 89.064 bit. Selanjutnya, jika sebelumnya kita sempat mengecek adanya aplikasi text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Jika teman-teman menghendaki melihat seluruh daftar aplikasi yang ada pada Mi Box Linux, teman-teman bisa klik kanan pada desktop. Kemudian akan tampil beberapa kategori tentang aplikasi yang disediakan pada Mi Box Linux. Di antaranya ada aplikasi dengan kategori aksesoris yaitu Clip It sampai dengan Xpad. Kemudian pada kategori development ada Geany. Kemudian kategori grafik ada Screenshot Tool sampai dengan Veunier. Pada kategori multimedia ada Audacious sampai dengan Volume Icon. Pada kategori internet ada Advanced Network Configuration sampai dengan Web Browser. Kemudian pada kategori Office ada QVDF View. Dan kategori setting ada Add or Remove Software sampai Add Setting. Pada kategori sistem ada Add or Remove Software sampai dengan Terminator. Kemudian diikuti dengan kategori Mi Box Config. Kemudian kategori Key Binding diikuti dengan beberapa aplikasi screenshot dan aplikasi untuk restart, shutdown, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika teman-teman menghendaki mencari informasi lebih lanjut tentang Mi Box Linux, teman-teman bisa berkunjung di website resmi Mi Box Linux di miboxlinux.org. Di sini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Mi Box Linux. Jika teman-teman menghendaki untuk mendownloadnya, teman-teman bisa klik di bagian download. Selanjutnya, jika teman-teman merasa apa yang ditawarkan
dan ditanamkan pada Mi Box Linux dengan base sistem Manjaro Linux, dan teman-teman tertarik untuk menginstalnya di PC teman-teman, teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik pada bagian install Mi Box. Maka akan tampil aplikasi bernama Calamares. Calamares pada Mi Box Linux yaitu dengan versi 3.2.39.3/1.3. Untuk langkah cara install Mi Box Linux akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Mi Box Linux dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.